5 pemain yang dimatikan Ruben Dias. Neymar kehilangan magisnya di leg pertama semifinal Liga Champions melawan Manchester City. Bintang asal Brazil itu tidak mencatatkan gol maupun memberikan assist pada laga krusial itu. Huskor mencatat Neymar hanya melepaskan 2 tembakan ke gawang Manchester City, namun tidak ada yang berujung gol. Tumpulnya Neymar di PSG versus Manchester City salah satunya karena performa Dias. Kylian Mbappe. Rapor Mbappe lebih buruk dari Neymar. Di PSG versus Manchester City, Mbappe gagal melepaskan tembakan. Itu jadi pertama kalinya mantan pemain AS Monaco itu tidak menembakkan bola ke gawang lawan di Liga Champions. Untuk kasus Mbappe, selama pertandingan dia sukses memotong aliran bola yang ditujukan ke striker asal Prancis itu. Dalam beberapa kesempatan, Dias juga dengan tenang merebut bola yang dikuasai Mbappe saat di kotak penalti Manchester City. Harry Kane. Nasib Harry Kane di final Piala Liga Inggris akhir pekan lalu sama dengan Mbappe. Striker timnas Inggris itu juga tidak berkutik dan gagal menembakkan bola ke gawang lawan. Kane hanya menghasilkan 1 kali dribble di final Piala Liga tersebut dan 1 kali memenangi duel udara, sementara Ruben Dias 4 kali menang dalam duel udara. Son Heung-min pun tidak bisa berbuat banyak untuk Tottenham ketika berhadapan dengan Dias. Dimatikannya peran Son dan Kane oleh Dias membuat Tottenham tidak memiliki opsi lain dalam menyerang Manchester City. The Citizens akhirnya juara Piala Liga sedangkan Son kembali gagal meraih trofi bersama The Lily White. Erling Haaland. Dalam 2 pertemuan dengan Haaland, Dias menunjukkan performa yang baik. Top skor Liga Champions musim ini tersebut total hanya melepaskan 2 tembakan ke gawang Manchester City dengan masing-masing laga 1 tembakan. Duet Dias dengan John Stones juga sukses menghambat keunggulan postur Haaland dalam bola-bola atas. Saat Haaland tidak bisa berbuat banyak, ketika itu juga Dortmund seperti kehilangan sumber gol hingga akhirnya kalah agregat 2-4 dari Manchester City. PSG ditekuk Manchester City, Neymar, perang masih berlanjut. Pada laga tersebut, Neymar dibuat tak berkutik di area pertahanan Manchester City. Selama 90 menit bermain, pemain berpaspor Brazil ini hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran. Adapun pemain andalan PSG lainnya, Kylian Mbappe, malah tak sanggup meluncurkan 1 pun tembakan dalam pertandingan itu. Keunggulan Manchester City pun tak mampu diatasi oleh PSG hingga laga berakhir. Kekalahan tersebut membuat pasukan Mauricio Pochettino memiliki tugas berat pada pertemuan kedua yang digelar di Etihad Stadium pekan depan. Neymar dan kawan-kawan mesti menang dengan selisih minimal 2 gol jika ingin melaju ke final kompetisi elit antar klub benua biru itu. Sementara itu, pasukan Pep Guardiola hanya butuh hasil imbang demi mendapatkan tiket ke fase puncak kompetisi. Kendati demikian, Neymar mengatakan bahwa perang melawan Manchester City belum usai. Pemain berusia 29 tahun itu juga mengaku memberikan kepercayaan penuh kepada timnya untuk bangkit pada pertemuan kedua. Prediksi Crystal Palace versus Manchester City 1 Mei 2021. Pemimpin klasmen Manchester City akan bertandang ke Selhurst Park untuk menghadapi peringkat 13 Crystal Palace pada pekan ke-34 Premier League 2020-2021 Sabtu mendatang. Saat ini City berada di ambang juara. City dengan raihan 77 poin kini unggul 10 poin atas peringkat 2 Manchester United yang memperoleh 67 poin. Jika City mengalahkan Palace dan Manchester United kalah dari Liverpool pada hari Minggu 5 Mei, maka City akan mengunci gelar juara dengan 4 laga tersisa. Hitungannya, dengan 80 poin dan 4 laga tersisa, poin maksimal Manchester United hanyalah 79. City sedang sangat bersemangat. City baru saja menjuarai Carabao Cup atau EFL Cup dan mengalahkan tuan rumah PSG 2-1 di semifinal Liga Champions leg pertama. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-19, Palace kalah 0-4 di kandang City. Meski kali ini main tandang dan ditunggu leg kedua kontra PSG, City dinilai bakal tetap mampu mengamankan kemenangan dan mendekatkan diri ke tangga juara.
Kualitas dan kedalaman skuad yang ada sangat mendukung tim besutan Josep Guardiola itu untuk membawa pulang poin maksimal dari Selhurst Park. Manchester City diprediksi akan menang 2-0 atas Crystal Palace. Pahlawan kemenangan Manchester City akui golnya dari tendangan ngawur. Riyad Mahrez menjadi pahlawan kemenangan Manchester City atas PSG di leg pertama semifinal Liga Champions. Dia mencetak gol dengan tendangan bebas di menit ke-71 sekaligus membawa The Citizens balik unggul, memberikan kemenangan bagi Manchester City. Tapi rupanya Mahrez tidak melakukan free kick dengan sempurna. Dia mengaku ingin membelokkan bola dari pagar betis namun gagal. Pagar betis PSG memang mendapat sorotan dalam laga tersebut. Mereka dinilai membuat blunder karena membiarkan bola lolos begitu saja. Dari tayangan, terlihat bola memang menerobos celah antara Presnel Kimpembe dengan Leandro Paredes. Mereka dianggap salah bergerak, bukan menutup bola, malah membiarkan celah terbuka lebih lebar. Mantan kiper Manchester City Joe Hart mengecam tindakan itu. Menurutnya, mereka tidak menjalankan tugas dengan baik sampai akhirnya harus kalah. Sementara itu, mantan pemain Bayern Munich Owen Hargreaves menyoroti tindakan Mahrez yang menurutnya malah berantakan karena mengalah ke pagar betis. Tetapi, karena kubu PSG melakukan blunder, maka terciptalah gol tersebut. Menurutnya, free kick tersebut sangatlah berantakan. Bahkan, bola seharusnya tidak masuk sampai ke gawang. Joe Hart kecam tackle horor Gueye ke Gundogan. PSG sempat unggul terlebih dahulu lewat aksi Marquinhos. Namun, Manchester City bisa membalikan keadaan melalui Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez. PSG harus menyudahi pertandingan dengan 10 pemain. Pasalnya, Idrissa Gueye mendapat kartu merah pada menit ke-77. Pemain asal Senegal ini melakukan tackle keras dari belakang ke kaki Gundogan. Pelanggaran itu membuat Gueye harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Ini adalah kedua kalinya Gueye mendapat kartu merah dalam satu musim Liga Champions. Sebelumnya, dia mendapat kartu merah ketika melawan RB Leipzig pada 4 November lalu. Pelanggaran keras yang dilakukan Gueye itu mendapat kecaman dari Hart. Mantan kiper The Citizen itu menilai Gueye sebenarnya tidak perlu melakukan tackle tersebut. Terjebak emosi dalam permainan, Hart bersyukur hal yang mereka khawatirkan tidak sampai terjadi. Mantan gelandang Manchester United Owen Hargreaves setuju dengan Hart. Dia menilai itu adalah tackle yang buruk. Menurutnya, tackle tersebut tidak berbahaya, namun waktunya sajalah yang kurang tepat.